memeriksa keluarga Pak Jokowi. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Selesai ya, oke. Selamat Hasto, kamu lebaran di penjara seperti itu ya. Kamu salah satu kader PDI Perjuangan yang banyak omong ya, banyak bacot. Ini adalah kemenangan rakyat kawan-kawan. Setelah perjuangan yang panjang ya, sudah diusulkan dari tahun 2020. Ini ada beritanya ya, untuk Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Baru era Pak Prabowo inilah Pak Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih mana kawan mana lawan, tidak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Inilah pemerintah Pak Prabowo. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan sanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar mengejutkan yang datang dari Sekjen tukang nyinyir. Siapa lagi kalau bukan si moncong kura-kura, ya kan? Iyalah. Kemarin yang bersangkutan sudah ditahan dan pasti teman-teman sudah pada tahu ya. Dan langsung disambut ucapan syukur ya banyak netizen di media sosial ya. Dan tidak sedikit pula yang nyukurin ya. Jadi selain yang mengucap syukur, tidak sedikit pula yang nyukurin. Ya gimana tidak nyukurin coba ya kan? Lawang selama ini muncungnya tidak pernah bisa dikondisikan ya kan? Bisanya cuma memfitnah Jokowi saja. Padahal Jokowi selama 9 tahun sekian bulan menjadi bagian dari orang yang dia dukung mati-matian. Coba bayangin ya kan? Herannya ya kan? Masih saja ini orang yang merasa benar ya. Udah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, tangannya diborgol ya. Dia masih teriak merdeka, merdeka katanya. Dan meminta agar Jokowi dan keluarganya juga diadili dengan sangat lantang. Wah, 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 wah. Saya paham lah, ini bagian dari strategi komunikasi untuk menginduksi masyarakat ya. Untuk memberikan semacam induksi bahwa dirinya tidak bersalah. Yang bersalah adalah Jokowi dan keluarganya. Terserah kau lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dirut didut ya. Ini apa? Backsoundnya Sound the Ship kalau nggak salah. Baru nyampe rumah habis pulang kerja langsung setel TV. Kok langsung ketemu siaran ini ya? Pantas dari kemarin Indonesia gelap. Iya. Saya mengerti ya sekarang dan dugaan kemarin itu akhirnya fix bahwa yang gelap itu bukan Indonesia ya kan, tapi si moncong kura-kura bersama kebo-kebonya juga. Lanjut. Selamat malam, info terbaru 2 jam lalu Hasto baru saja resmi ditahan oleh KPK dan memakai baju oranye ya. Selesai ya, oke. Selamat Hasto, kamu lebaran di penjara seperti itu ya. Kamu salah satu kader PDI Perjuangan yang banyak omong ya, banyak bacot. Dan kamu sering sekali menghina seorang Pak Jokowi. Kamu sering sekali membuat narasi-narasi buruk. Pantas kamu di penjara dan
Bahasa Jawanya saya kembalikan lagi, Gusti Allah mboten sari ya. Orang baik seperti Bapak Jokowi akan dilindungi Tuhan, dan satu persatu orang membenci Bapak Jokowi akan kena imbasnya. Bye bye. Iya, ini adalah Mas Prahen Wijaya ya. Kalau teman-teman sering mengikuti konten yang kami produksi ya, baik di channel ini maupun di channel-channel sebelumnya, ya tentu teman-teman akan sangat familiar dengan Mas Prahen Wijaya ini. Cuma yang barusan komentarnya kok nyelekit banget gitu ya. Selamat ya kan, udah punya kostum baru, selamat menjalani selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ya di penjara katanya. Aduh, dan sekarang baju lebarannya juga udah diberi gitu, udah beli gitu. Aduh, Mas Prahen Wijaya jangan gitulah ya kan. Lanjut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Ya teman-teman, KPK akhirnya resmi nih menahan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dia itu ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini bermula dari dugaan suap ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI, termasuk Harun Masiku, yang sampai sekarang masih buron. Dan gak cuma soal suap, tapi Hasto juga diduga menghalangi penyidikan teman-teman. Dia disebut membocorkan operasi tangkap tangan OTT dan bahkan menyuruh Harun Masiku buat ngumpetin handphone biar nggak ketahuan KPK. Nah, buat teman-teman yang nggak ngikutin informasinya nih, jadi Hasto ini sempat ngelawan lewat pra-peradilan, tapi permohonannya itu ditolak. Sekarang dia ajukan 2 pra-peradilan lagi buat coba lepas dari status tersangkanya. Kasus ini jelas bukan main-main teman-teman, apalagi melibatkan partai besar. Apakah ini akan jadi titik balik dalam pemberantasan korupsi atau justru makin banyak drama politik? Coba deh kita tunggu kabar selanjutnya ya. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Iya, kalau menurut saya serangan balik yang dilakukan oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura bukan hanya melakukan mempra-peradilankan KPK ya kan, bahkan sudah ditolak masih saja mengajukan lagi. Bukan hanya itu. Serangan baliknya juga berupa menggerakkan ya seupil mahasiswa untuk melakukan demo dengan tagline Indonesia Gelap. Ternyata yang gelap bukannya Indonesia ya kan, yang gelap itu ya si Sekjen Moncong Kura-Kura ya kan, dan partai kebo-kebonya itu ya kan, juga ibu ketumnya yang nggak pulang-pulang ya. Emang ibu ketum udah pulang apa belum ya dari umroh ya? Gara-gara nggak takut ketemu Jokowi di ulang tahun Gerindra sampai umroh nggak pulang-pulang. Aduh, lanjut. Akhirnya Pak Hasto, Sekjen PDIP, resmi ditahan oleh KPK. Ayo, Bu Mega bantu, ayo. Kalau ditahan di KPK hari ini gimana Pak? Siap lahir batin. Langsung saja kami akan bergabung ke gedung KPK untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Cukup ya? Ini adalah kemenangan rakyat kawan-kawan. Setelah perjuangan yang panjang ya, sudah diusulkan dari tahun 2020. Ini ada beritanya ya, untuk Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Baru era Pak Prabowo inilah Pak Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih mana kawan mana lawan, tidak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Inilah pemerintah Pak Prabowo. Mantap! Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK karena telah berani menjalankan fungsinya untuk menahan Pak Hasto. Bagaimana kita tahu dari tahun 2020 sudah diusulkan, tapi baru di era Pak Prabowo ini berani untuk ditindak, luar biasa. Kita lihat Pak Hasto ini Sekjen PDIP loh ya, bukan orang biasa-biasa. Dia orang dekat dan kesayangannya Bu Mega. Sekjen PDIP, orang nomor 2 di PDIP, tapi berani ditindak. Ini terobosan yang luar biasa buat pemerintahan Pak Prabowo, luar biasa, salut.
Tapi ku akui hebat kali memang Pak Hasto ini. Bayangkan aja sudah tersangka, bahkan sudah ditahan, loyalisnya, simpatisannya semua datang berbondong-bondong ke KPK. Katanya mau masuk gedung KPK lagi kalau andaikan sampai ditahan. Salut aku, keren. Tapi lebih keren lagi kawan-kawan. Kalau apa? Kalau apa? Ya, betul sekali. Kalau Bu Mega datang ke KPK menepati janjinya untuk apa? Memperjuangkan Pak Hasto, ya kan? Oke, jadi kita tunggu sama-sama. Kita suarakan, ayo Bu Mega datang ke KPK. Ayo, ayo. Iya, saya tertarik dengan pernyataan Mas Adril Purba barusan ya, seorang netizen yang berprofesi sebagai lawyer dan lawyer cukup terkenal di Jakarta. Ini orang berasal dari Sumatera Utara ya. Dan pendapatnya sangat menarik sekali barusan, tetapi dari begitu panjang pendapatnya, lebih dari 2 menit, saya tertarik dengan pendapatnya di bagian depan. Ayo Ibu Ketum, bantu Ibu Ketum. Bantu apanya Mas Adril Purba? Orang Ibu Ketum aja sampai lari terbirit-birit ya kan, ke luar negeri nggak pulang-pulang ya kan, gayanya umroh ya kan, padahal sebetulnya lari. Kenapa? Takut ya kan, sebentar lagi yang bersangkutan juga akan berstatus sebagai tersangka. Loh kok bisa Bang? Loh, ini saya bukan menduga-duga ya kan, tetapi memang Ibu Ketum itu berpotensi berstatus tersangka menyusul si Moncong Kura-Kura. Karena si Moncong Kura-Kura ini kan menjadi tersangka terkait PAW ya kan, pergantian antar waktu salah satu anggota DPR pusat yang meninggal dunia kemudian digantikan ya kan. Nah, di sini kan ada ya semacam kong kali kong lah seperti itu. Yang bertanda tangan siapa? Ibu Ketum lah. Jadi kalau si Moncong Kura-Kura jadi tersangka terkait PAW yang dianggap bodong ini ya kan. Ya, berarti yang bertanda tangan juga harus ikut bertanggung jawab. Jadi Ibu Ketum itu berpotensi juga berstatus sebagai tersangka. Boro-boro nolong si sekjen ya kan, dia sendiri nanti mungkin akan jadi tersangka. Lanjut lanjut. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia rakyat kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Iya iya. Iya,
Saya tertawa bukan menertawakan nasib yang dialami oleh Pak Sekjen ya, karena menertawakan, nasib buruk yang dialami orang itu kurang baik gitu loh. Cuma saya menertawakan apanya Bang? Misalnya teman-teman bertanya kayak gitu, saya menertawakan itu, sikap yang tidak mau menyadari kesalahannya ini loh, apa namanya, istilah orang Jawa itu ngeyelnya ini loh. Seolah-olah dia seorang pejuang ya kan, saya menghadapi, apa namanya ini, resiko hukum ini dengan kepala tegak ya kan, kemudian meminta agar Jokowi diadili, keluarganya juga diadili. Ini kan macam penggiringan opini ya kan. Salah satu gaya, apa namanya, induksi, dengan, retorika gitu ya, dengan, sebuah komunikasi, seolah-olah dia ingin memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini orang dalam kondisi tegar dan tidak bersalah. Ini orang dalam kondisi dikriminalisasi dan didolimi, kan seperti itu. Padahal faktanya kan tidak demikian, itu yang saya ketawain gitu loh, ya. Kok ada orang yang model macam kayak gini gitu, udah salah ya kan, nggak mau ngakuin salahnya, ngeyel malah nyalain orang lain. Aduh sekjen, lanjut lanjut. Ini parah nih. Hah? Itu bener nggak sih? Itu kayak Pak Hasto, bener nggak sih? Apa mata saya kurang lihat gitu ya? Ini parah nih. Tapi bener kayak Pak Hasto itu. Ah, nggak mungkin lah. Mana mungkin ya kan? Mana berani KPK nangkap Pak Hasto ya kan? Tapi Ini parah nih. tapi benar itu. Kayak Pak Hasto bener. Ah, ini mah foto. Kalau foto kan bisa diedit ya nggak sih? Coba ada videonya nggak sih? Ada videonya nggak sih? A few moments later. Kepada awak media, Hasto mengatakan bahwa ia bukan seorang pejabat negara. Iya, Yang ternyata menilai bener dan Pak kerugian Hasto. yang ditimbulkan Ya atas Allah Pak kasus Hasto. yang dituduhkan kepadanya. Saya ikut bahagia, Dan kasus saya ikut pembunuhan bersedih ya Pak Hasto. PAW dan juga Ya Allah. kasus perintangan penyidikan atas Harun Masiku. Nah, kalau begini keren nih KPK nih. Acungin jempol nih kalau kayak gini. Jangan pimplan ya enggak? Ini baru mantap. Jangan pandang bulu, sikat. Kalau emang ada bukti gitu, sikat. Ayo saya tunggu nih. Mana kemarin katanya mau buka-bukaan. Si Koni mana Koni? Coba, berani nggak buka-bukaan? Ayo sekarang waktunya, momennya buka-bukaan sekarang. Ayo. Katanya ada video-video pejabat lagi disimpan di Rusia sana. Nah sekarang waktunya, momennya dibuka biar rakyat tahu, ya kan? Ayo buka-bukaan sekarang. Nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupin. Sekarang waktunya buka-bukaan. Ayo, karena Pak Hasto udah ditahan nih. Ayo Koni mana Koni? Ditunggu video-videonya, oke? Ini baru mantap katanya Mas Jimmy Suwilo ya. Ini baru nih mantap KPK ya kan, jangan pandang bulu. Iyalah, ngapain nunggu si moncong kura-kura mengajukan pra-peradilan untuk yang kedua kali? Kenapa? Karena kalau pra-peradilan diajukan lagi untuk yang kedua kali, kemudian hakim juga memutus tidak menerima gitu ya. Nah, kan bukan berarti menolak, berarti bisa diajukan lagi. Itu bisa 3 kali nanti mengajukan pra-peradilan, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Ah, ya karena ini orang, kalau orang udah ngeyel katanya orang Jawa itu nggak ada obatnya, ya kan? Iya, di apotek nggak dijual itu obatnya dan juga nggak ditanggung oleh BPJS. Hah? Ngeyel itu salah satu penyakit psikologi yang tidak ditanggung oleh BPJS dan nggak ada obatnya di apotek ya kan. Jadi udahlah, ngapain aja, udah pra-peradilan, udah diberi kesempatan sekali dan ternyata gugatannya tidak diterima ya kan. Ya sudah, berarti KPK sudah memiliki ya payung hukum pra-peradilan bahwa penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka itu sah secara hukum dan perlu dilakukan tindakan penahanan jika memang ya
tersangka ini patut diduga ya kan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti ya kan, dan juga jangan pandang bulu katanya Mas Jimmy Suwilo, Ibu Ketum juga ciduk juga itu ya kan, juga harus berstatus tersangka. Ya kok bisa sekjennya jadi tersangka, Ibu Ketumnya enggak? Hah? Emang kalau PAW yang tanda tangan siapa? Sekjen kan bukan, tapi Ibu Ketum. Nah, mantap kali. Lanjut lanjut. Hasto Kristianto ditahan KPK. Kini dia sudah berbaju oranye ya. Iya Pak Hasto. Ya. Selamat. Ya, makanya kalau pakai mau jajan itu pakai uang sendiri. Jangan pakai uang negara. Ditangkap kan? Hati-hati Pak Hasto. Hahaha, ini dia sudah pakai rompi oren ya kan? Iya katanya Mas Prahem Wijaya di bagian depan tadi ini adalah baju Lebaran. Iya, jadi perlu saya beritahu kepada netizen barusan ya, si Moncong Kura-Kura ini jadi tersangka dan ditahan bukan karena kasus korupsi, tetapi kasus suap ya. Kasus suap manipulasi PAW ya, pergantian antar waktu anggota DPR pusat. Lanjut. Hasto akhirnya resmi ditahan oleh KPK dan sekarang sudah menggunakan rompi yang harganya sangat mahal, teman-teman. Tapi nih ya, saya masih menunggu mana bukti yang katanya dipegang oleh Hasto yang bisa membongkar mega korupsi di Indonesia, yang bisa menyeret Pak Jokowi, Ibu Iriana beserta keluarganya ke penjara, yang katanya juga bisa mengguncang Indonesia seperti kata Koni. Jangan sampai nih ya, jangan sampai Hasto sudah diadili, putusan sudah keluar, tapi buktinya belum dibuka juga gitu. Apakah selama ini kalian hanya gertak sambal? Apakah kalian selama ini hanyalah membual gitu? Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Sama, iya. Bukan hanya netizen ini saja ya, gua juga sama. Saya menunggu ya. Sekjen Moncong Kura-Kura ya kan, kau kemarin-kemarin mengatakan ya kan, kalau sampai kau itu di penjara ya kan, sampai diproses ya kan, nah, kau katanya akan mengungkap ya kan, rahasia-rahasia para petinggi negara terkait kasus korupsi dan lain sebagainya yang kau sebut sebagai bom waktu. Bahkan nggak main-main ya kan, sampai disimpan di Rusia ya kan, aduh. Ini mana? Kami menunggu. Udah ditahan loh, masa nggak dikeluar-keluarin? Atau jangan-jangan cuma emang asal bacot aja kau itu, nggak punya bukti tapi untuk memberikan pesai war begitu ya, perang urat saraf ya, seolah-olah si Moncong Kura-Kura ini masih memiliki bargaining gitu ya, memiliki daya tawar. Dia mengatakan saya memiliki kartu truf, bom waktu yang kalau saya bongkar Indonesia ini akan kacau. Waduh, bohong. Jangan-jangan ya kan, yang kau simpan di Rusia itu apem wine itu. Banyak apemnya nanti. Lanjut. Sekjen Partai PDIP atau yang lebih dikenal Pak Hasto udah diperiksa oleh KPK dan langsung ditahan oleh KPK. Wah, ini ternyata KPK ini bukan main-mainnya, langsung ditahan. Karena sudah berapa jam di pemeriksaan KPK, akhirnya KPK langsung tahan Pak Hasto. Lalu apa tanggapan PDIP soal ini? Aku rasa tanggapan PDIP mereka ya nyerah aja gitu loh. Ya udah, kalau misalnya bukti yang kuat bahwa Pak Hasto ini termasuk tersangka Harun Masuki, itu makanya KPK itu tahan dan akan segera dipenjara. Karena kemarin kan udah ditolak juga permohonan Pak Hasto di hakimnya. Hakim menolak semua permohonan Pak Hasto karena permohonan Pak Hasto itu tidak terkait dalam kasus itu. Itu makanya hakim tolak permohonan tersebut. Dan sampai sekarang Pak Hasto ditahan oleh KPK. Tunggu dari Ibu Megawati sih, seperti apa komentar Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati itu pernah ngomong, kalau misalnya Pak Hasto ditahan oleh KPK, Megawati akan turun gunung. Apakah nanti Ibu Megawati ini akan turun gunung dan akan menghampiri KPK untuk membela Pak Hasto? Kita belum tahu soal itu karena Ibu Megawati tidak ada ucapan atau sedikit kata-kata tentang Pak Hasto, tidak ada komentar. Kalau kita lihat kan Ibu Megawati ini taat dengan hukumnya. Mungkin dia selalu mengikuti aturan dan juga mengikuti hukum.
Iya, bukan Harun Masuki, Bang, ya. Ya, bukan Harun Masuki ya kan, Harun Masiku. Iya. Ya barusan kita mendengar teman-teman ya, apa namanya, pemaparan dari salah satu konten kreator terkait ditangkapnya Sekjen Moncong Kura-Kura sebagai tersangka KPK ya atas kasus, suap Harun Masiku ya, anggota DPR, PAW ya, pergantian antar waktu ya. Dan, kalau saya secara pribadi sebetulnya saat ini yang kami tunggu gitu ya, selain, sidangnya si Moncong Kura-Kura ya kan, kami menunggu berapa sih nanti hukuman yang akan diterima si Moncong Kura-Kura, apakah hukumannya ringan ataukah justru, sangat berat ya. Selain itu kami juga menunggu ya pihak-pihak lain yang juga terlibat terkait kasus itu juga dijerat gitu ya, jangan dibiarin aja. Salah satunya siapa Bang ya? Ibu Ketum lah. Ah, iya, lanjut lanjut. Ya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang memberikan selamat ya kepada si Moncong Kura-Kura karena lebarannya di dalam penjara. Ini kurang ajar menurut saya ya. Orang sedang susah ya kan, di penjara menjelang puasa ya kan, malah dikasih selamat. Ini menurut saya netizen nggak punya otak ya, nggak punya akhlak. Lah kok bisa-bisanya gitu loh ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah kok malah seneng dan bahagia. Tetapi menurut saya kebahagiaan para netizen tadi ya bukan tanpa alasan ya kan. Kenapa? Ya karena selama ini si Moncong Kura-Kura memang biang gaduh di negeri ini. Jadi menurut saya ini adalah hadiah yang setimpal ya untuk si Moncong Kura-Kura ya atas nyinyirannya selama ini. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar mengejutkan yang datang dari Sekjen tukang nyinyir ya, siapa lagi kalau bukan si Moncong Kura-Kura ya. Kemarin yang bersangkutan sudah ditahan dan langsung disambut ucapan syukur banyak netizen ya, bahkan tidak sedikit pula yang nyukurin ya. Jadi tolong dibedakan bersyukur dan nyukurin. Ya gimana nggak nyukurin gitu kan, ya lawang selama ini ya muncungnya nggak bisa dikondisikan, coba bayangkan ya kan. Bisanya cuma memfitnah Jokowi aja ya kan, herannya masih saja ini orang ya merasa benar ya. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng dia meneriakkan merdeka ya kan, dan meminta agar keluarga Jokowi dan juga Jokowi diadili. Aduh, udah salah ya kan, masih aja ngeyel sok benar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.